masih cukup tegang. Seorang pasien pasca operasi ACL merasa tidak puas terhadap pelayanan terhadap fisioterapi yang ia terima. Ia mengeluh karena bahwa terapi selalu terburu-buru, kurang komunikasi, dan tidak memberikan ruang bagi pasien untuk bertanya. Kepala inhalasi memutuskan untuk mengadakan sesi mediasi dan menjaga kualitas pelayanan dan hubungan terapeutik. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir. Tujuan kita hari ini adalah mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Saya persilakan pasien terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Jadi gini loh, saya tidak pernah diajak bicara soal progres terapi yang saya lakukan oleh fisioterapi saya. Setiap saya datang, langsung disuruh melakukan latihan tanpa penjelasan. Jadi saya tuh tidak tahu apakah pergerakan yang saya lakukan itu benar atau salah. Yang ada kalau misalnya salah makin memperburuk keadaan saya. Raut wajah pasien terlihat kecewa, namun ia berbicara dengan tenang. Terima kasih. Sekarang Syafira silakan memberi tanggapannya. Sebelumnya terima kasih. Pertama saya juga mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kalau memang Anda merasa tidak nyaman. Namun memang pasien saya banyak dan jadwal tentu juga padat. Namun saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP-nya dari rumah sakit, dan semua tindakan yang saya berikan itu sudah termasuk standar dari terapi ACL pasca operasi. Walaupun terlihat profesional, tetapi fisioterapis tetap membela diri. Baik, sekarang mari kita klarifikasi lebih dalam inti masalahnya. Nah, pasien, apa yang paling membuat Anda ini merasa tidak dihargai? Jadi gini, intinya saya tidak pernah merasa dihargai ketika saya datang cuma disuruh duduk, latihan, terus pulang. Saya tidak pernah didengar apa keluhan saya tidak pernah diberikan penjelasan lebih lanjut tentang latihan yang diberikan. Jadi saya merasa kurang dihargai aja sebagai pasien. Menurut Anda, apakah komunikasi selama terapi selama ini tuh sudah cukup? Kalau dari saya sendiri sudah cukup, tetapi mungkin memang saya terlalu fokus dalam mengejar waktu. Bahkan ketika saya bilang lutut saya sakit menusuk, Anda cuma bilang nanti juga hilang sendiri. Padahal saya juga takut lutut saya ini terjadi cedera ulang. Gimana sih kalian? Bukan maksud saya untuk menyepelekan penyakit Anda, tetapi memang rasa sakit tertentu itu memang normal di fase rehabilitasi. Tapi tolong dijelaskan loh, saya ini bukan ahli, saya ini cuma pasien. Kalau saya tidak mengerti, ya saya bakal panik lah. Ketegangan meningkat, mediator mulai menerangkan. Baik, saya melihat akan masalahnya. Adalah kurang komunikasi antar dua arah. Pasien membuka rasa aman, sementara terapi ini fokus pada efisiensi pelayanan. Mari kita coba cari titik tengahnya ya. Apakah Anda bersedia menjelaskan tindakan secara singkat sebelum memulai terapi? Tentu saja saya bisa lakukan itu. Jadi gini, ada satu hal lagi ya. Kadang saya juga merasa gerakan yang diberikan itu terlalu berat, terlalu rumit untuk saya lakukan. Saya itu takut mendorong lutut saya itu terlalu keras. Itu bagian dari progres ACL recovery, Bu. Tetapi saya akui, saya mungkin kurang memberikan edukasi kepada Anda kenapa latihan tersebut terlalu penting. Itu dia. Kan kalau saya tahu alasannya, saya akan lebih percaya sama prosesnya. Jadi begini Bu, setiap pasien itu memiliki punya kecemasan, apalagi pasca operasi. Lalu setiap fisioterapis juga punya tekanan kerja. Jadi kedua perspektif itu valid. Yang penting itu kita bangun kerjasama agar hasilnya tetap optimal. Saya ingin membuat kesepakatan yang jelas bagaimana jika setiap sesi ini dimulai dengan 2 menit komunikasi singkat. Yang pertama, apa keluhan terbarunya, lalu apa yang dilakukan hari ini, lalu yang terakhir apa target sesinya. Baiklah, Menurut saya itu cukup membantu. Ya, memang itu membuat proses lebih terstruktur. Sebenarnya saya sangat fokus pada hasil terapi Anda, Bu. Progres fleksi lutut Anda sudah membaik. Quadricep Anda sudah mulai menguat, tinggal stabilisasi saja. Tapi saya baru sadar bahwa saya jarang mengkomunikasikan ini. Lihat, mendengar itu saja saya sudah merasa lebih tenang. Saya tidak pernah menuntut penjelasan yang panjang dan juga detail. Saya hanya ingin tahu bahwa saya dipegang oleh fisioterapis yang aman dan amanah. Latihan yang diberikan sesuai dan ada perbaikan di setiap sesinya. Kalau itu disampaikan, tentunya saya akan bisa jauh lebih percaya diri dan juga bisa jauh lebih percaya dengan fisioterapis yang menangani saya, yaitu Ibu. Baik, saya mengerti
dan saya juga paham. Saya akan memperbaiki cara penyampaian saya. Baik, saya ingin kedua belah pihak di sini menyepakati evaluasinya. Misalnya setelah sesi ke-10 ini kita duduk bersama untuk menilai progres dan kebutuhan terapi selanjutnya. Baik, saya setuju. Saya juga setuju, itu bagus untuk perkembangan pasiennya. Kita simpulkan 3 kesepakatan. Yang pertama itu adalah komunikasi 2 menit sebelum terapi dan menjelaskan rencana sesinya. Lalu yang kedua itu penjelasan singkat selama terapi itu tentang mengapa latihan itu diberikan. Lalu yang ketiga evaluasi bersama-sama setelah sesi ke-10 atau lebih cepat bila diperlukan. Baiklah, itu sangat membantu. Saya merasa lebih dihargai tentunya. Saya juga merasa ini membuat alur terapi lebih baik. Saya berkomitmen memperbaiki komunikasi saya. Setelah melalui dialog panjang, suasana tegang mulai mereda. Pasien merasa lebih dihargai, sementara fisioterapis menyadari pentingnya komunikasi dalam hubungan terapeutik. Mediator pun berhasil membantu keduanya mencapai kesepakatan dan konstruktif dan profesional. Mediasi selesai dan suasana yang jauh lebih positif. Terima kasih Ibu dan fisioterapi. Semoga sesi terapi berikutnya itu berjalan dengan lebih nyaman dan juga lebih efektif untuk selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga karena emosi saya.